Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Pekan ini terjadi peristiwa tragis yang menjadi sorotan sangat besar oleh publik, yakni penganiayaan sadis massa kepada dosen UI dan aktivis media sosial Ade Armando di tengah demonstrasi mahasiswa pada 11 April yang lalu. Insiden Ade Armando melahirkan pertanyaan, apa yang salah dengan kita dalam hidup bersama sebagai bangsa dan negara? Lalu apa yang harus kita perbaiki dan dengan cara apa kita memperbaikinya? Sore ini Newsmaker telah bersama tamu istimewa yang sudah hadir melalui Zoom, yakni Putri Presiden keempat Indonesia Gus Dur, yakni Ibu Alisa Kotrunada Munawaro Wahid, atau yang akrab kita sapa Bu Alisa Wahid. Ibu Alisa Wahid adalah Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Indonesia. Selamat sore Bu Alisa. Selamat sore Mas Alfa. Sehat Mas? Sehat ya Bu Alisa. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, Baik Bu Alisa, pertanyaan pertama saya adalah apa yang Bu Alisa rasakan ketika atau saat mengetahui penganiayaan massa terhadap aktivis Ade Armando ini Bu? Kaget tak menyangka kejadian tragis ini terjadi atau langsung bisa memahami potensi insiden tersebut Bu di tengah aksi demonstrasi kemarin? Apa yang bisa Ibu rasakan, Bu Alisa? ya tentu kaget dan cemas, gitu, cemas atas kedepannya masa depan Indonesia seperti apa dalam konteks apa ini kebebasan berpendapat dan berkumpul itu yang saya paling khawatirkan selepas situasi kemarin begitu. Oke, baik Bu Alisa. Nah, dalam konteks psikologi massa nih, Bu Alisa, seperti apa Ibu Alisa bisa merekonstruksi insiden kekerasan yang menimpa Ade Armando nih Bu? Apa yang bisa Ibu potret berdasarkan visual-visual yang bermunculan di media atas insiden tersebut dalam konteks psikologi, Bu Alisa? Ya, dulu saya pernah membuat tulisan judulnya Beraninya Keroyokan, gitu. Waktu itu sih tidak terkait dengan demonstrasi, tapi terkait dengan keroyokan antar pendukung sepak bola tuh Mas, gitu ya. Karena saya seorang psikolog, saya menyadari betul bahwa yang namanya massa itu, yang namanya kerumunan lebih tepatnya, itu pasti mudah sekali untuk kemudian menjadi chaos. Resikonya sangat besar begitu dan itu terjadi dalam konteks apapun. Kita tahu Indonesia itu beberapa kali ya mengalami atau ada kejadian-kejadian begitu yang terkait dengan amuk massa. Makanya ada istilah amuk kan ya, yang itu bahkan diadopsi menjadi bahasa Inggris, itu sumbangan Indonesia kok ya, amuk begitu. Tapi intinya adalah orang Indonesia ini kan dari masyarakat yang sangat komunal, begitu. Mereka itu melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok, begitu. Kita sering sekali misalnya melihat anak-anak muda misalnya, ketika dia kalau di toko ngambil barang gitu nggak berani kalau sendirian. Tapi coba kalau ada teman-temannya, terus dipanas-panasin jadi berani begitu. Nah itu orang-orang Indonesia, masyarakat kita itu masyarakat yang komunal, sangat kuat pengaruh lingkungan kepada kita dalam situasi kerumunan yang biasanya memang tidak terorganisir. Begitu ada provokasi itu mudah sekali kemudian berubah menjadi tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, tidak terkendali, dan juga susah untuk kemudian dihentikan begitu saja begitu. Dan dalam kondisi seperti itu kelihatannya nalar itu juga sudah berkurang jauh begitu bagi siapapun yang ada di situ, kecuali orang-orang yang memang sudah lebih matang begitu. Oke, baik. Artinya jika dilakukan atau tidak bersama-sama atau tidak ada pengaruh dari lingkungan, mungkin tidak bisa terjadi seperti itu ya, Bu Alisa? Iya, kalau sendirian Mas, kalau seperti saya dengan Mas Alfa sendirian, itu nggak akan terjadi sikap seperti itu gitu. Kenapa? Karena saya juga ngukur ke kekuatan saya, Mas Alfa akan mengukur kekuatan Mas Alfa. Tetapi karena orang Indonesia itu komunal, pada saat dia merasa bahwa ada orang lain yang mendukung, itu seperti keberaniannya langsung berlipat ganda gitu.
langsung merasa benar, langsung merasa super power gitu. Jadi kemudian bisa berubah kemudian menjadi perilaku yang sudah tidak lagi bisa dibilang manusiawi. Oke, baik Bu Alisa. Nah, sebagai koordinator nasional jaringan Gus Durian, Ibu, seperti apa reaksi dan statement para Gus Durian di seluruh Indonesia atau di luar negeri atas insiden yang menimpa Ade Armando ini, Bu? Bisa digambarkan, Bu, suara para Gus Durian seperti apa? Ya, secara umum itu kalau kita Gus Durian itu kan bekerja dengan landasan nilai-nilai yang diteladankan oleh Gus Dur ya, dan itu teladan Gus Dur itu kemanusiaan. Pertama itu kan ketauhidan, spiritualitas. Yang kedua kemanusiaan. Yang ketiga keadilan. Yang keempat itu adalah kesetaraan, dan yang kelima itu pembebasan dari setiap bentuk penindasan. Nah, kita lihat ya Mas, dari 5 ini aja ada 9 nilainya, tapi saya ambil yang 5 ini aja karena yang paling relevan. 5-5-nya ini dalam kasus penganiayaan kepada Bang Ade Armando itu 5-5-nya terlanggar gitu Mas. Begitu. Yang pertama, mana ada nilai-nilai spiritualitas kok beringas seperti itu pasti nggak ada. Spiritualitas itu mendorong kita untuk menjadi lebih arif, lebih bijaksana, lebih compassionate, penuh kasih sayang, welas asih begitu. Nggak mungkin orang yang punya spiritualitas yang tinggi kemudian melakukan hal-hal yang biadab. Kemudian yang kedua, kemanusiaan itu jelas terlanggar, memperlakukan siapapun, bahkan copet saja ya, itu aja kita menentang loh. Kita menentang setiap kali ada amuk massa terhadap copet. Ini kepada orang yang sedang menyampaikan pendapatnya. Begitu. Kebencian kita itu tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan itu. Begitu. Kemudian yang ketiga, keadilan. Ya tidak adil jelas. Ya, memperlakukan orang seperti itu tidak adil. Menurut saya yang paling berat itu adalah menistakan kemanusiaan Bang Ade Armando itu. Ya, sampai seperti itu perlakuannya. Nah, yang keempat itu adalah kesetaraan. Jelas posisinya itu tidak setara, dia dianggap sebagai orang yang lebih rendah dan karena itu diperlakukan seperti itu. Dan yang terakhir, penindasan. Itu penindasan secara fisik terjadi demikian vulgar begitu. Nah, itu yang direspons oleh teman-teman Gus Durian. Akhirnya keramaian kami adalah kok bisa seperti itu, padahal banyak sekali pernyataan Bang Ade Armando yang kami di Gus Durian juga kurang satu jalan gitu ya dengan pemikiran-pemikiran beliau dalam hal-hal tertentu. Tapi bagi kami apapun itu, bahkan kami kalau di Gus Durian belajar dari pengalaman Gus Dur ketika Ustadz Abu Basir ditangkap dulu sekali, lalu Gus Dur membela hak-hak kemanusiaan Ustadz Abu Bakar Basir, begitu ya. Padahal ya seperti itu ya situasinya begitu. Itu yang direspons oleh teman-teman yang kemudian akhirnya mendorong kami untuk membuat pernyataan pernyataan sikap terkait dengan penganiayaan tersebut. Oke, baik Bu Alisana, sebagai koordinator jaringan nasional jaringan Gus Durian, Ibu sempat membuat 4 pernyataan sikap tadi Bu ya. Tadi Ibu sempat sampaikan menyatakan sikap atas insiden kekerasan terhadap Ade Armando. Nah, poin pertama adalah mengutuk kekerasan oleh siapapun sebab justru menutupi aspirasi publik itu sendiri Bu ya. Dan memang betul ya Bu ya, isu Ade Armando ini seakan-akan seperti menenggelamkan ya tuntutan dari para mahasiswa dalam demo 11 April yang lalu ya Bu Alisa. Iya, itu konsekuensi logis ya Mas. Konsekuensi logis ketika ada situasi yang dianggap lebih genting, lebih
nembak ke emosi itu kemudian pasti menutupi substansi dari aksi itu sendiri yang sifatnya tentu saja adalah hal-hal yang sifatnya rasional dan tidak genting gitu. Itu yang membuat kami menyesalkan begitu ya. Kenapa akhirnya publik lebih sibuk dengan dengan perilaku insiden kekerasan ini sendiri, walaupun tentu itu tidak berarti kemudian aksi kekerasannya tidak penting, justru itu gitu, justru kami mengecam kekerasan itu gitu ya, kami mengecam kekerasan itu karena itu jauh dari aspirasi yang sedang kita perjuangkan, yang sedang diperjuangkan oleh para aktivis kemarin ini ya, terutama teman-teman mahasiswa begitu. Jadi perhatian publik itu kemudian jadi pecah, bahkan kita tahu kecenderungan media untuk melakukan komodifikasi itu juga muncul, sehingga aspek-aspek yang lainnya yang kemudian ditonjolkan terkait dengan Bang Ade Armando yang bahkan hal-hal yang sangat privat menurut saya tidak selayaknya begitu, dan itu distracting atau menjadi distraksi terhadap agenda pernyataan pendapat itu sendiri. Oke, baik Bu Alisa, kita masuk ke poin kedua sikap Gus Durian atas insiden Ade Armando, yaitu meminta aparat mengusut tuntas dan memberi sanksi. Nah, seperti apa Bu Alisa melihat tindakan aparat? Para pelaku sudah ditangkap dan menyerahkan diri. Terukur ya Bu ya langkah aparat sejauh ini, Bu Alisa? Saya relatif senang dengan kecepatan kerja para aparat penegak hukumnya gitu ya. Kepolisian cepat sekali menindaklanjuti, kemudian juga memprosesnya begitu. Nah, memang ada catatan ya, kemarin ada salah rekognisi begitu. Itu sangat kita sayangkan. Moga-moga nanti kepolisian bisa lebih hati-hati. Tetapi secara umum saya ingin memberikan apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya Bapak Fadil Imran dan jajarannya yang segera mengakselerasi apa yang harus dilakukan. Ini penting sekali, Mas, bukan hanya soal Bang Ade Armandonya, beliau memang penting dalam hal ini untuk mendapatkan keadilan gitu ya bagi Bang Ade Armando, itu memang penting, tetapi pesan yang disampaikan dengan kecepatan pengusutan ini adalah bahwa tidak dibiarkan. Itu penting gitu, sehingga orang lain kali bisa menahan diri dengan lebih baik karena tahu bahwa proses hukumnya itu akan di depan mata begitu, nggak bisa kabur, nggak bisa ini begitu. Oke, baik Bu Alisa. Nah, soal para pelaku, polisi sedang menyelidiki kemungkinan di antara pelaku terkait kelompok atau jaringan tertentu. Bahkan kuasa hukum Ade Armando juga sempat mengatakan bahwa provokasi pertama datang dari individu yang berteriak penista agama. Nah, seperti apa nih Bu Alisa melihat statement polisi dan kuasa hukum Ade Armando? Apakah masih wajar atau beresiko mempertajam situasi ya Bu? Kalau saya sih kita biarkan saja dulu polisi betul-betul mendalami semua lead-nya gitu ya, semua petunjuk-petunjuk yang ada, karena kita juga justru tidak ingin berspekulasi karena kita tidak tahu, kita belum tahu itu siapa gitu. Saya tidak ingin berspekulasi apakah ini konspirasi, apakah ini ada jaringan yang sengaja memperkeruh, apakah memang ini operasi dari kelompok-kelompok tersebut atau bagaimana, itu masih spekulasi semuanya gitu. Jadi kita biarkan saja, dan justru saya ingin mengajak semua pihak untuk suspend our judgment. Karena judgment-nya itu Mas yang memperkuat polarisasi gitu. Kalau itu data-datanya sudah konklusif, kita nggak akan harusnya ya kita tidak akan terpolarisasi karena kita kemudian punya alat buktinya kan untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak terkait dengan jaringan ini atau terkait dengan jaringan ini begitu. Oke, baik Bu Alisa. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya, Bu, yakni pernyataan sikap poin ketiga dari Gus Durian, yakni himbauan agar elit politik tidak memprovokasi dengan spekulasi politik yang bisa merusak konstitusi dan kemaslahatan bangsa. Nah, apakah Bu Alisa saat ini sudah melihat
ada yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik ya Bu Alisa? Kalau untuk kepentingan politik secara langsung atau secara frontal tidak, tentu tidak. Tetapi ada pernyataan-pernyataan personal sporadis dari aktivis partai politik yang itu menurut hemat kami itu memang harus segera diingatkan untuk jangan digunakan untuk pelintiran kebencian, ya, karena berdasarkan penelitian di Indonesia ini memang sering terjadi pelintiran kebencian. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang bangsa yang sangat beragam. Latar belakangnya banyak sekali perbedaannya, baik suku, agama, bahasa dan lain-lain lah gitu ya, tradisi itu banyak sekali yang berbeda. Nah, karena itu pandangan-pandangan terhadap kelompok yang berbeda itu bertaburan, Mas. Stereotyping, kemudian pandangan-pandangan yang kok mereka begitu, oh itu begitu, ya semacam stereotyping itulah gitu ya. Itu kan memang sudah wajar terjadi di ruang yang sangat beragam. Tetapi di Indonesia ini pandangan-pandangan ini, sentimen-sentimen ini biasanya ya sudah cuman sebatas Mas Alfa melihat saya, oh Mbak Alisa tuh orang NU tuh begitu misalnya gitu, atau saya melihat Mas Alfa, oh Mas Alfa tuh gayanya ini ya kosmopolit, ini pasti nggak pernah ke desa misalnya, mungkin itu ada gitu di kepala saya gitu kan, tapi itu ya udah sebatas begitu saja. Kecuali lalu ada kontestasi kekuasaan. Maka kemudian sentimen-sentimen orang NU begitu, itu kemudian bisa dipelintir menjadi sentimen kebencian. Ini penelitian dari Cerian George tentang Pilpres Indonesia tahun 2014. Gitu. Jadi kita perlu hati-hati sekali, jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini, insiden seperti ini kemudian dipelintir jadi sentimen politis begitu. Oke, baik Bu Alisa. Nah, kita masuk ke poin keempat pernyataan sikap dari Gus Durian, yaitu mengajak agar demo jangan dilakukan lewat kekerasan. Nah, melihat seringnya aksi demo disusupi kelompok yang melakukan kekerasan, apakah aksi kekerasan yang menyusup dalam unjuk rasa identik dengan kelompok tertentu nih Bu, atau berpotensi dilakukan oleh kelompok manapun ya Bu Alisa? Berpotensi dilakukan oleh kelompok manapun. Itu siapapun bisa, ya, bisa anak SMA bisa, perempuan bisa gitu. Jadi ketika ini lebih banyak terkait dengan critical thinking dan kematangan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Begitu. Jadi kalau orang-orang yang punya critical thinking, jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya moralitas yang tinggi ya. Tentu kalau moralitas yang tinggi seperti tadi kemanusiaan, ulas asih dan lain-lain, iya. Ketika critical thinking dan kematangan itu tidak cukup tinggi, maka kemudian ketika ada sentimen yang dihembuskan, ya, yang diteriakkan seperti tadi tuh penista agama gitu, itu semua orang beragama ketika mendapatkan informasi orang ini menista agama kita, itu pasti mudah sekali menjadi trigger gitu, apalagi dalam situasi massa atau kerumunan seperti kemarin begitu ya. Jadi orang yang punya critical thinking akan mikir, siapa tuh yang ngomong? Sembarangan gitu, atau ya itu sih anggapan kamu, dia penista agama. Orang ini kan punya hak untuk hidup begitu ya. Jadi ada self control yang kemudian membuat orang bisa membatasi responsnya atau mengelola responsnya. Tapi di masyarakat yang critical thinking-nya rendah, kemudian kematangannya juga rendah, sehingga fokusnya menang kalah, ya, itu akan mudah sekali kemudian sebuah situasi yang berkerumun itu menjadi berkembang jadi tidak terkendali. Itulah yang kita sebut sebagai mobokrasi sebetulnya ya, mobokrasi pada level ekstrimnya
Itu ketika melakukan kekerasan dengan demikian hebat. Itu dulu kita pernah menyaksikannya dalam tragedi Cikesik kepada orang-orang Ahmadiyah. Lalu kemudian pada tahun 2008 penyerangan oleh FPI kepada pawai peringatan 1 Juni Pancasila, hari lahir Pancasila, yang waktu itu adalah pawai Bhinneka Tunggal Ika. Waktu itu FPI menyerbu dan kemudian memukuli sampai hidung patah, hidung beberapa orang patah, tangannya, pokoknya banyak yang kemudian dibawa ke rumah sakit karena ini ya, apa namanya, dipukuli oleh Laskar FPI. Jadi sebetulnya semua bisa, semua kelompok bisa, semua situasi bisa, begitu, yang berubah menjadi situasi amuk massa seperti itu. Nah, Bu Alisa, saya juga mau menanyakan juga nih Bu, terkait juga statement dari kuasa hukum Ade Armando nih, Bu Alisa, yang menyatakan bahwa kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kelompok radikal nih Bu. Nah, di mata Bu Alisa, apakah masih relevan berbicara kelompok radikal yang menyusup di aksi demo 11 April kemarin? Atau tragedi ini ya sisa-sisa dari kontestasi Pilpres 2019? Atau bisa dibilang belum bisa move on dari Pilpres 2019? Atau seperti apa ya Bu Alisa melihatnya? Saya tidak mau menggunakan labeling, Mas. Apakah ini kelompok yang mana, kelompoknya apakah kelompok radikal atau tidak, itu saya tidak ingin menggunakan labeling seperti itu. Bahwa ada banyak orang di dalam masyarakat yang mengadopsi pemikiran bahwa Bang Ade Armando itu adalah orang yang pendapatnya itu menyerang agama, begitu ya, agama, terutama agama Islam, itu ada gitu, yang dimanfaatkan tuh sentimen itu. Bisa aja yang menyerang itu bukan anggota kelompok manapun, tetapi dia menyimpan keyakinan yang sama, begitu ya. Jadi ketika kemudian ada yang memberikan pemicu itu dengan teriakan penista agama, lalu kemudian ini keluar begitu, langsung termanifest dalam tindakan yang tidak terkendali. Dan juga kalau menghubungkan itu misalnya dengan kontestasi politik, menurut saya juga ya itu yang jadinya tadi seperti poin pernyataan kami yang nomor 3, spekulasi yang rawan pelintiran kebencian begitu, dan kepentingannya hanya kepentingan politik saja untuk menunjukkan ini begitu. Tetapi bahwa kita juga tahu di dalam masyarakat sendiri berkembang ultrakonservatisme, itu iya. Ya, ultrakonservatisme itu menjadi ekstra sensitif terhadap hal-hal yang dianggap menodai kesucian agama, itu iya. Atau sikap yang saya mencari kata yang tepat ya, bukan intrusif, sikap hostile itu apa Mas ya dalam bahasa Indonesianya, sikap yang hostile kepada orang yang berbeda keyakinan, itu iya, itu meningkat ya. Kita lihatlah dari peningkatan kasus-kasus, kemudian peningkatan sikap tidak ingin bertetangga dengan orang yang berbeda agama, kemudian sikap mudah tersinggung gitu ya. Makanya Gus Dur pernah berstatement, kalau untuk kalangan Islam begitu ya, Gus Dur statementnya kita butuh Islam ramah bukan Islam marah begitu, karena Gus Dur menyatakan bahwa sekarang banyak Islam marah nih gitu. Nah itu iya bahwa ada perubahan itu di masyarakat, iya begitu. Tapi apakah itu masuk di kelompok radikal A atau kelompok radikal B atau kelompok kepentingan politik, saya tidak mau berspekulasi. Itu justru yang paling berbahaya. Oke, baik Bu Alisa. Nah, apa yang harus dilakukan Indonesia sih Bu supaya juga bisa Indonesia menjalankan demokrasi yang bebas dari stigma, identitas, bebas dari kekerasan, saling menghargai, sekeras apapun perbedaan itu nih Bu. Nah, apakah mungkin kita bisa mencapai demokrasi sehat seperti itu ya Bu Alisa? Mungkin kalau kita mengakselerasi proses pendidikan masyarakat, begitu. Karena menurut saya kalau kita ingin bicara seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Alfa, itu terus terang aja itu kerja jangka panjang dan harus masif karena bicara transformasi sosial. Ya, nah kita harus mengakui bahwa
entah apa yang terjadi dengan sistem pendidikan nasional kita. Sistem pendidikan nasional kita tidak mengequip atau menyiapkan kita untuk menjadi orang-orang dengan critical thinking yang tinggi dan dengan kematangan apa namanya yang tinggi. Kalau di pendidikan itu ada 5 pilar belajar, Mas, ya. 1, learning to know. Yang kedua, to do. Yang ketiga, to be. Nah, yang to be-nya ini yang orang sebutnya sebagai pendidikan karakter, itu kalau saya melihatnya belum cukup kuat, begitu ya. Nah, yang keempat, learning to live together. Gitu. Pilar belajarnya itu justru peserta didik itu belajar untuk hidup bersama dengan orang lain. Dan yang kelima, learning to transform, belajar untuk berkontribusi dalam masyarakat dan ikut berproses gitu ya dalam masyarakat. Itu yang ternyata tidak terjadi dengan sistematis, sehingga akhirnya banyak orang di anggota masyarakat kita itu tidak punya critical thinking, sehingga mudah sekali terpancing secara emosional, tidak mampu mencerna informasi dengan lebih kritis, lalu kemudian yang kedua tidak punya kematangan untuk hidup bersama dengan orang lain, maunya jadi menang kalah tadi itu, gitu, kelompok. Dan kalau menang kalah itu bukan orang per orang, Mas. Kalau orang per orang ya udah tinju aja atau apa gitu udah selesai. Tapi kalau menang kalahnya atas nama kelompok itu jadinya ketegangan, dan itu yang terjadi di mana-mana. Paling menyedihkan, ketegangannya itu atas nama agama, gitu. Nah, ini yang menjadi catatan kita dari kasus Bang Ade Armando ini. Oke, Bu Alisa, kembali ke sosok Ade Armando. Kita tahu publik menilai Ade Armando nih dalam berbagai sudut pandang nih, Bu Alisa. Ada yang menilai kontroversial, ada juga yang menilai bahwa sosok Ade Armando ini adalah sosok yang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, di mata Bu Alisa sendiri, seperti apa sosok Ade Armando ini, Bu Alisa? Beliau itu menurut saya beliau sangat kritis ya terhadap segala sesuatu, itu sangat kritis, dan tidak berani lah gitu ya, menjadi orang yang berani untuk menyuarakan pendapat, meyakini betul bahwa demokrasi yang ultimate gitu ya, yang puncak demokrasi itu adalah ketika orang bisa berpendapat apa saja, begitu. Dia siap mengkritik tapi juga tidak menolak dikritik. Itu Bang Ade Armando, begitu. Jadi memang keras kalau bicara tentang berbagai situasi, tetapi juga enggak, yaitu hak orang lain untuk menilai dia, hak orang lain untuk punya pendapat yang berbeda, itu juga dia yakini. Hanya menurut saya yang membuat agak rumit itu adalah ketika Bang Ade Armando itu menyuarakan pandangan-pandangan politiknya itu dengan lugasnya yang tanpa rem gitu loh, kalau orang Jawa bilangnya gaspol remblong gitu. Yang ini kemudian jadi posisi yang beliau ambil sebagai pendukung Presiden Jokowi misalnya, terus kemudian dalam banyak hal menyuarakan itu yang menurut saya memang kemudian jadi kayak sumbu kebencian gitu, Mas Alfa. Jadi tergantung dibakarnya di mana gitu loh, gitu. Jadi udah ada sumbu-sumbu kebenciannya. Itu memang pilihan yang dia ambil dengan sengaja. Jadi memang risky ya, resiko itu pilihan yang beresiko tinggi. Saya tidak selalu satu pandangan dengan Bang Ade Armando. Dalam banyak hal kami berbeda pendapat, dan bahkan saya sangat tidak bisa menerima ketika Bang Ade Armando dan teman-temannya membuat Indonesian CSO Watch atau apa ya itu kalau nggak salah, yang isinya adalah berinisiatif untuk memonitor organisasi masyarakat sipil yang lain gitu. Bagi saya itu sesuatu yang sulit saya terima karena menimbulkan perpecahan
di kalangan teman-teman yang sedang memperjuangkan keadilan sistem yang lebih adil begitu. Saya sampaikan ini dengan terbuka terkait dengan hal ini, dan ya sudah, kita berbeda pendapat dalam hal itu. Saya juga berbeda pendapat dalam hal bagaimana menyikapi apa yang sering disebut oleh Bang Ade Armando dan teman-temannya sebagai kelompok radikal. Tapi ya sudah, itu pilihan yang dia ambil, pandangan-pandangan dia, ya kita tuh tetap bisa berbeda pendapat dengan cara yang baik begitu, tidak sampai seperti ini. Oke, baik Bu Alisa, sebagai closing statement nih Bu Alisa, apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari insiden Ade Armando ini, baik dari sisi kebebasan berpendapat, masa depan demokrasi, hingga masa depan Indonesia sebagai bangsa? Silakan Bu Alisa. Ya, saya sangat berharap bahwa bangsa Indonesia bisa betul-betul mengambil pelajaran dari situasi Bang Ade Armando. Kita benar-benar mengutuk, ya, kita mengutuk kejadian seperti ini, harusnya tidak terjadi. Begitu, harusnya tidak terjadi kepada siapapun, itu tidak boleh terjadi, termasuk kepada Bang Ade Armando. Apalagi kemudian sentimen yang digunakan adalah tadi itu kalimatnya, kalimat provokasinya itu adalah penista agama. Menurut kami itu hal yang tidak bisa ditolerir, harus kita hapuskan. Kenapa? Sikap-sikap seperti ini, sikap main hakim sendiri, keroyokan, kemudian menistakan kemanusiaan seseorang. Kenapa ini harus dihentikan? Karena ini betul-betul akan merusak kemerdekaan kita untuk berpendapat, berserikat, berkumpul dengan cara yang matang. Dan kalau itu hilang, maka apa yang kita perjuangkan lewat reformasi itu juga hilang. Kalau itu hilang, maka kemudian cita-cita kita sebagai bangsa yang beradab, dengan manusianya yang adil, yang bisa bermusyawarah, yang punya hikmah dan kebijaksanaan, itu tidak akan bisa terwujud. Kalau itu tidak bisa terwujud, social justice atau keadilan sosial nggak akan bisa kita nikmati, dan apalagi persatuan Indonesia yang ada isinya orang baku hantam di mana-mana, dan itu kita tidak ingin terjadi. Kasus Bang Ade Armando menimpa satu orang, tapi sejarah Indonesia menyimpan kasus Poso, kasus Ambon, kasus Sampit, yang itu ketegangan antar kelompok sampai berdarah-darah. Jangan sampai kita biarkan kejadian seperti yang menimpa Bang Ade Armando ini terus berkembang, karena dia bisa berkembang kemudian menjadi communal violence, dan itu yang harus kita jaga, jangan sampai itu terjadi. Oke, terima kasih Bu Alisa Wahid atas diskusinya sore ini bersama Newsmaker, Bu. Salam sehat selalu, Bu Alisa. Salam sehat, Mas. Demikian perbincangan Newsmaker sore ini bersama Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Indonesia, Alisa Wahid. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.